Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Itu dilakukan pada medio Desember tahun 1997 sampai dengan Maret 1998. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Ini ada di Kompas juga sudah ditulis. Hasil analisis pribadi, bukan perintah Panglima ABRI, bukan perintah atasan beliau. Bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu itu. Astagfirullah. Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI dengan kesalahan yang terbukti ini, direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas TNI. Prabowo orang yang paling banyak bunuh orang sipil. Dia orang yang pernah kerja paling dekat dengan Intel Amerika, dengan Pentagon Amerika. Dia yang pernah bilang sama saya bahwa pembantaian massal itu oke kalau lakukan di desa-desa jauh mana saksi-saksi tidak bisa lihat. Dia yang menghina Gus Dur di depan saya karena menurut Prabowo tidak cocok untuk negara punya presiden sipil dan juga buta, memalukan, kata Prabowo. Prabowo yang terkait dengan pembunuhan massal di Kararas, dengan pembunuhan massal di Papua. Prabowo yang terkait dengan penculikan, siksaan, niksaan dan pembunuhan aktivis di sini di Jakarta. Jadi bahaya untuk banyak orang. Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah. Stabilitas semu tidak akan menyelamatkan kekuasaan. Maka jika hukum terus dipermainkan, jika reformasi Polri dibelokkan, jika kejahatan ekologi dan ekonomi dibiarkan, serta jika generasi muda terus kehilangan masa depan, maka Republik Indonesia sedang bergerak menuju krisis nasional ketiga. Satu yang harus kamu lakukan. Kalau perlu demo besar-besaran, jangan takut. Pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah.